Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susilawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA. Perkenalkan, nama saya Christian, mahasiswa dari Prodi PGSD kelas C118. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPA pada kelas 4 SD. Subtema 9, kayaknya negeriku. Subtema 1, kekayaan energi di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai simulasinya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memberikan materi atau pembelajaran tentang IPA ya. Karena jadwalnya hari ini atau jam sekarang itu adalah pembelajaran IPA. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan adalah tema 9, yaitu kayaknya negeriku. Subtema 1, kekayaan energi di Indonesia ya. Ya, sebelum kita mulai ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu agar pembelajaran di hari ini atau materi yang Bapak sampaikan mudah untuk kalian cermati. Biasa untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Caca. Silakan Caca, dipimpin doanya, Caca. Ya, berdoa sudah selesai. Bapak akan mengabsen satu persatu ya. Nanti kalau misalnya yang hadir tinggal bilang hadir. Itu aja ya. Nah, Bapak mulai absen. Agus. Ya, hadir ya. Anggun. Andre. Anwar, Bella, Bunga, Bang ya hadir juga ya. Bagio, Bolang, Chandra, yang terakhir ada Caca yang tadi memimpin doa ya, ketua kelas. Baiklah, sudah di absen, hadir semua ya. Bapak akan mulai saja materinya. Di sini Bapak akan memberikan materi saja dan tidak akan memberikan medianya, karena medianya mungkin ya, mungkin kalian akan ketahui atau kalian akan lihat di kehidupan sehari-hari ya. Nih, materinya adalah, kalian tahu nggak, terdapat berbagai sumber energi di muka bumi ini, khususnya itu di Indonesia. Kalian tahu kan sumber energi? Tahu nggak sumber energi itu berasalnya dari mana coba? Siapa yang tahu? Oh, nggak ada ya. Sumber energi berasal dari sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Sekali lagi Bapak jelasin, kalau sumber energi adalah berasal dari sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Dari mana? Dari lingkungan di sekitar kita. Nah, sumber energi sendiri akan dibagi menjadi dua. Siapa yang tahu sumber energi yang akan menjadi dua, yaitu apa aja? Nah, yang satu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber energi sebalikannya yang tidak dapat diperbaharui, yaitu ya, sumber energi dibagi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang satunya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Siapa yang tahu sumber energi yang dapat diperbaharui? Oke, Bapak jelasin. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat dibentuk dengan waktu yang relatif cepat atau singkat ya. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat dibentuk dengan waktu relatif singkat. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu kebalikannya, yang tidak dapat dibentuk dengan waktu yang relatif singkat. Contohnya misalkan energi yang dapat diperbaharui, pasti kalian tahu setiap hari memakai, setiap hari membutuhkan. Energi-energi itu yang pokok dibutuhkan untuk makhluk hidup, khususnya yang manusia ya. Apa saja itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Ayo, siapa yang tahu?
Nih, sumber energi yang dapat diperbaharui ialah matahari, ya, air, angin. Nah, tuh sumber-sumber energi yang kita butuhkan, kita pakai dan kita nikmati setiap hari, ya. Sumber-sumber energinya itu, ya, yang ada di lingkungan kita juga. Setiap hari kita memakai, setiap hari kita membutuhkan matahari, air, dan angin, ya. Contohnya misalkan sumber energi matahari, kenapa kita membutuhkan dari sumber energi dari matahari? Pasti kita membutuhkan. Kalau kita mencuci baju, masa iya harus dikeringin pakai mesin cuci pengering, kan nggak efektif atau nggak begitu kering. Kita harus membutuhkan teriknya matahari atau sinar matahari. Nah, kita harus menjemur baju itu yang sudah kita cuci ke panas matahari. Nah, kalau kita punya sawah udah panen, mau bikin beras, padinya mau digiling menjadi beras, harus ini dulu, dikeringin dulu. Dengan apa? Ya, dengan terik matahari. Makanya sinar matahari adalah kebutuhan pokok bagi umat manusia. Dan juga sama dengan air. Air, kalau kita mau mandi harus pakai air. Kalau mau minum, ya tentu pakai air mineral. Kalau misalnya kita mau apa lagi tuh, mencuci, ya pasti perlu air, ya. Nah, makanya yang namanya sumber energi yang dapat dibentuk secara dengan waktu yang relatif singkat, itu sumber energi yang dapat diperbaharui adalah matahari, air, dan angin. Sumber energi yang dapat dibentuk secara atau relatif waktu yang singkat, ya. Nah, kalau misalnya contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi yang tidak dapat dibentuk dengan waktu relatif singkat, apa saja? Siapa yang tahu? Bapak berikan contohnya 3 lagi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat dibentuk dengan waktu yang relatif singkat. Apa saja, yo? Gak ada yang tahu, ya? Nih, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, ketiga-tiganya sumber energi yang tiga-tiga ini membutuhkan proses-proses yang tertentu atau proses-proses tertentu untuk menjadi sesuatu atau bahan-bahan yang dapat dikonsumsi atau dibutuhkan oleh umat manusia. Misalkan minyak bumi, tentunya harus diolah dulu, diproses dulu ke dalam pabrik atau ke dalam manalah, harus menjadi yang namanya bensin, minyak tanah, oil, dan lain sebagainya. Dan juga batu bara akan diolah lagi menjadi apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya batu bara buat pembangkit tenaga listrik, tentunya ada, berarti kan listriknya yang untuk kebutuhan kita, kebutuhan umat manusia. Kalau gas alam, ya ada lagi, itulah, ya, itu namanya nama-nama energi-energi yang dibutuhkan oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai beragam sumber-sumber energi, sumber-sumber energi dari dari pertanian, perkebunan, itu, ya. Cukup kan? Udah paham semua? Baik, kalau udah paham semua, Bapak akhiri. Sebelum akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bapak tadi belum menyebutkan atau memberikan penjelasan tentang sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui, itu yang tidak dapat dibentuk secara atau relatif waktu dengan yang singkat, ya, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, yang 3 ini dari manakah berasal energi ini, ya? Kalian cari, nanti jawabannya akan Bapak nilai, ya. Yang nanti kalau yang bisa atau yang benar akan Bapak kasih hadiah. Ini tugas individu, ya. Nanti Bapak akan cek siapa yang bisa, ya. Nanti Bapak akan kasih hadiah. Kalau udah selesai, udah paham semuanya, Bapak akhiri aja, ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah simulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.